saudara-saudari, sahabat Katolik sejati, pada hari ini kita sedang berada di kompleks Biara Suster-Suster Karmel di Lembang. Kita mau berbincang-bincang dengan seorang pastor yang sudah sangat berpengalaman, dan kita mau mengenali beliau lebih dalam, mengapa mau jadi pastor, lalu mengapa memilih ordo yang dipilihnya sekarang. Dan ya, kita lihat suasana di sini luar biasa, sangat sejuk. Untuk masuk ke sini kita harus melewati beberapa gerbang, 1, 2, 3, 4 gerbang, baru kita bisa masuk ke dalam dan berjumpa dengan pastor yang akan kita jumpai di sini. Penasaran? Mari kita lihat siapa dia. Nah, kita sudah bersama dengan pastor. Selamat sore, pastor. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Wow, luar Sudah biasa. beberapa bulan di Lembang ini, orang Lembang memang orang baik. Wow. Sejuk juga ya, pastor ya. Ya. Suasana di sini juga terasa nyaman, tenteram. Seperti tidak ada kekurangan satupun ya. Kita semakin merasakan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan pastor. Pastor, bolehkah kami tahu sedikit tentang siapa diri pastor? Baik. Nama saya Padre Kris Surinono, biasa dipanggil Padre Kris, dari Bajawa, Flores, Dari NTT. Flores. Ya. Flores itu artinya bahasa Portugal, bahasa Portugis, bahasa Spanyol artinya bunga. Bunga. Flores, bunga. Jadi saya lahir di sana dari keluarga Katolik, ya dari kakek dan nenek saya itu Katolik. Lalu bapak saya itu guru, mama guru rumah tangga. Tapi bapak dan mama saya luar biasa, keluarga yang sangat harmonis. Selama saya bersama mereka, saya belum pernah dengar sekalipun mereka ribut. Iya, tapi bukan berarti mereka tidak ada masalah ya. Tapi mama saya itu orangnya diam, orangnya sangat lembut sekali. Tidak pernah marah, bicara pada anak-anak itu dengan kata-kata yang kasar. Selalu lembut, jadi itu kenangan yang terindah. Bapak saya itu guru, jadi orangnya itu disiplin sekali dan keras. Sehingga kami itu pengaruh kepada kami, kakak adik semua, kami ber-11 orang. 11 orang. Wow, keluarga besar. Keluarga besar. Dan saya berbangga sama kakak adik saya. Kami tidak pernah ribut. Wah. Kakak adik tidak pernah ribut. Itu mungkin barisan dari mama yang selalu mengalah, selalu diam. Itu pengaruh besar. Jadi kira-kira begitu. Tapi saya tinggal sama, ketika saya SD saya tinggal sama kakek dan nenek saya dari pihak mama. Karena mereka anak-anaknya sudah pergi semua, jadi saya tinggal sama mereka. Nah, mereka dua ini juga, kakek dan nenek juga tuh orang disiplin. Ya, kakek saya tuh orang disiplin, nenek saya tuh orang kerja keras. Kakek saya tuh pintar masak, bersihkan rumah, waduh, perfect itu kerjanya. Kakek ya. Tapi nenek saya tuh kerja keras, kerja kebun. Oh, begitu. Kerja kebun. Kalau boleh tahu kira-kira berapa laki-laki, berapa perempuan bersaudara? Saya, kami laki-laki, perempuan cuma berdua. Dua Jadi perempuan. laki-lakinya 9. 9 laki-laki. Wah. Bayangkan, kalau kumpul semua kacau kan, laki-laki semua ini. Iya. Tapi ya luar biasa, karena mungkin pengaruh dari mama kepada kami itu besar ya. Jadi saya tuh, wah luar biasa, kakak adik saya tuh, saya bangga dengan mereka. Gitu. Itu kira-kira. Lalu itu kan keluarga besar ya. Ya. Keluarga besar dan tentu banyak. Anak keberapa kira-kira? Saya anak kelima. Anak kelima dari 11. Kira-kira pastor, mengapa mau menjadi seorang pastor? Padahal kan pastor itu sebenarnya dari segi penampilan, tampan, walaupun sebenarnya saya masih lebih tampan. Tidak ya. Kan dari segi itu sebenarnya pastor
sangat menjanjikan ya. Mengapa mau menjadi seorang pastor? Ya, saya tidak tahu ya, karena ketika SD dulu tuh kan tinggal sama kakek nenek. Kakek dan nenek ini orang yang tekun berdoa. Kakek saya itu punya rosario yang panjang. Dia doa tuh pagi siang malam. Artinya dari kakek nenek, keluarga sebenarnya sudah keluarga yang dekat, sangat Katolik tulen ya. Ya, kakek saya itu orang katekis kan dulu. Oh, katekis. Guru agama ya Guru istilahnya. agama. Guru agama. Memang dia kerja di kantor peternakan, tapi dia itu orang bilang pegawai hewan dulu ya. Pegawai hewan, tapi dia tuh bantu untuk ajar agama. Ya. Nah, itu kakek saya. Ya, katekis itu pengajar iman Ya. dalam gereja Katolik ya. Iya. Jadi itu, jadi mereka mungkin yang ya pengaruh apa ya? Waktu kita SD itu kan kalau dengar katakan bahwa oh anak seminari datang, Oh. wah itu tuh kan kita luar biasa karena anak seminari itu identik dengan pintar, Ha-ha. identik main bolanya hebat, musik hebat, main drama hebat, Nyanyi. jadi nyanyi hebat. Jadi kita tuh waktu kecil ketika mereka datang itu maunya seperti itu. Ya. Jadi itu yang membuat tertarik. Sudahlah saya juga mau masuk seminari. Gitu. Jadi setelah tamat SMP saya pergi ke seminari. Dan faktor yang lebih spiritual itu mungkin pengaruh dari kakek dan nenek juga itu sering bicara tentang kisah-kisah mereka dulu mengajar agama, ya cerita-cerita dan rajin berdoa. Ya. Selalu berdoa. Setiap malam itu pasti kami berdoa di rumah. Dan itu juga mungkin pengaruh ya. Pengalaman tentang Allah itu meskipun kita tidak menyadari itu, tetapi itu kekuatan doa di dalam rumah tangga itu mempengaruhi kita. Ya. Artinya ikut membentuk kita ya, mengarahkan kita untuk memilih pilihan atau jalan hidup ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, masih adakah misalnya entah saudari atau abang adik yang masuk menjadi biarawan atau pastor? Kalau kami dari satu keluarga cuma saya sendiri. Oh. Tapi tante saya dari pihak mama itu 2 orang jadi suster Karmel. Oh, jadi suster Karmel juga mereka. Suster Karmel. Tante saya. 2 orang. Artinya memang dari keluarga kudus ya. Enggak juga sih. Boleh dikatakan. Cuman kebetulan rumah dekat Karmel toh, dekat suster Karmel kayak ini di Flores. Jadi ya kita sudah sering misa, sering doa, sering ya semua rumah dekat. Jadi ada kedekatan bukan hanya fisik tapi batin juga dengan Karmel gitu. Oh, gitu ya. Iya. Dan itu juga menjadi motivasi atau alasan memilih ordo di Karmel ya. Atau bagaimana? Tidak, waktu itu saya masuk seminari Mataloko. Setelah tamat itu kan di seminari itu tidak diizinkan untuk masuk kongregasi lain, ordo lain, cuma SPD dan Projo. Tapi waktu itu saya itu mungkin penyelenggaraan Tuhan, karena waktu itu pastor-pastor OCD sudah mulai bekerja di paroki kami. Paroki yang dimana kami tinggal itu pastor-pastor OCD, dan mereka rencana untuk membuka biara, buka seminari waktu itu. Saya berpikir kenapa saya tidak coba di situ saja. Di OCD itu? Di OCD. Kita tidak tahu OCD itu apa, kita tidak tahu. Waktu itu kan pikir OCD itu hanya suster dong. Oh iya. Nah, pastornya belum ada, padahal ada. Ketika mereka mau buka ya sudah. Di seminari Mataloko saya waktu itu tidak tahu bagaimana. Saya cuma bicara dengan pastor paroki, saya bilang, ya kalau saya bisa diizinkan masuk di sini, saya masuk. Mungkin pastor parokinya tangkap itu, waktu ketemu dengan Uskup Agung Ende, waktu itu Monsignor Donatus Jagung, dia minta izin. Kalau ada anak ini mau masuk OCD, Monsignor buat izinkan rekomendasi. Izinkan itu bahwa satu ini untuk masuk OCD. Oh, OCD. Akhirnya diterima. Malah kami waktu itu masuk keluar dari seminari itu kami ada 3 orang masuk seminari. Oh, berarti itu masih awal-awal ya? Awal-awal. Berarti pastor angkatan pertama dong? Iya. Wah, Kami angkatan pertama. anak sulung dari OCD. Ternyata Pastor Chris. Iya betul. Sulung. Jadi kami ini kan sering bertanya-tanya juga pastor. Nah, pastor itu kan tidak nikah doh, tidak menikah, artinya tidak punya istri, tidak punya anak ya, hidup sendiri atau hidup bersama di dalam komunitas OCD ya. Pernah nggak dalam perjalanan panggilan pastor itu, pastor terpikir untuk menikah? Wah, itu artinya untuk terpikir sampai ke sana itu tidak sih. Saya bahagia, bangga dengan apa yang saya pilih ya. Memang
sulit dimengerti. Pernah sekali ketika selesai misa, ada seorang bapak katakan, "Pastor, saya itu tidak bisa percaya bahwa kamu itu tidak menikah." Saya mau jawab bagaimana? Saya bilang, "Ya, saya juga tidak percaya bahwa bapak itu bisa nikah dengan satu orang perempuan." Itu misteri Tuhan. Misteri Tuhan yang ketika kita menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, itu kesulitan-kesulitan itu Tuhan sendiri yang atasi. Tuhan yang bantu kita, bukan berarti tidak ada kesulitan. Ya. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita atasi, karena yang penting kita bangga dengan pilihan kita. Itu saja ya. Jadi panggilan itu adalah misteri. Tidak bisa kita jawab dengan kata-kata secara persis memang, karena masing-masing orang punya pengalaman tersendiri terhadap panggilannya sebagai seorang pastor. Itu yang bisa kita simpulkan untuk sementara ya. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu ya Pastor, sudah berapa lama menjadi pastor? Saya tabis itu tanggal 5 September 99. Tahun 99. Berarti 1999. sekarang sudah 21 tahun. 21 tahun menjadi seorang pastor. Biarawan ya? Biarawan OCD. Ya, 21 tahun. Oh, sepertinya cepat sekali ya. 21 tahun, tidak rasa. Tidak rasa. Jadi pastor-pastor itu kan seperti yang diamati oleh umat ya, ada spesialisasinya. Ada yang tugas di paroki, ada yang tugas di lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kategori ya kan, atau ada di rumah pendidikan. Jadi kalau pastor itu spesialisasinya di mana kira-kira ya? Pernah teman saya orang Yesuit, dia bilang, "Oh, kita yang tugas di rumah pendidikan di seminari ini, kalau meninggal nanti tidak ada orang yang datang kunjung." Karena tidak dikenal, karena tugas di seminari terus. Oh iya. Jadi ya begitu. Saya setelah ditabiskan tuh langsung ditugaskan di seminari tinggi filsafat itu. Di Kupang. Di Kupang. Filsafat di Kupang itu. Artinya di rumah pendidikan. Di rumah pendidikan. Pendidikan para calon-calon pastor. Iya. Saya selama 21 tahun tidak pernah tugas di paroki. Saya selalu tugas di rumah pendidikan calon-calon pastor. Wah. Iya. Jadi sampai hari ini sudah 21 tahun jadi imam, belum pernah tugas di paroki. Belum pernah. Belum pernah. Ya, beberapa bulan saya pernah tugas. Ya, ketika saya studi di Eropa dulu, saya pernah tugas di paroki 2 bulan, di Madrid 2 bulan, di Inggris saya pernah tugas 2 bulan untuk ya musim panas menggantikan pastor paroki setempat yang libur. Jadi kita menggantikan tempat mereka ya seperti jadi pastor paroki 2 bulan. Oh begitu. Iya. Begitu Jadi- saja pengalaman kecil. Jadi tempat-tempat pastor berkarya di rumah pendidikan hanya di satu tempat kah? Saya tugas 2 tempat. Pertama di rumah filsafat, terus kedua di rumah teologi di Jogja. Itu pun cuma 3 tahun ya. Filsafatnya lebih lama, di teologi 3 tahun saja. Jadi Setelah dari Jogja, saya setelah dari Jogja terus disuruh pergi studi. studi Saya ambil spesialisasi spiritualitas dan saya ambil Yohanes dari Salib sebagai spesialisasi. Studi spesialisasi saya tentang Yohanes dari Salib. Oh, jadi spesialisasinya di bidang spiritualitas. Yohanes dari Salib. Salib. Di mana itu, Gus? Di Spanyol. Di Spanyol. Ya. Di, Jauh juga ya. di Spanyol itu kebetulan kita ada institut internasional untuk studi spiritualitas mistik khusus. Ya. Dan di situ studi khusus tentang Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib berhubungan dengan mistik-mistik dari agama-agama lain, ya, dari Muslim, Hindu, Buddha, itu kira-kira. Jadi studi interdisiplinar. Jadi pengalaman-pengalaman mistik yang dikatakan pastor itu agak susah kita cerna kalau kita membahas itu pada saat ini ya. Mending ke kulit-kulitnya aja. Pengalaman-pengalaman mistik biasa dialami oleh orang-orang kudus ya, pastor ya. Nah, apa namanya? Kita mau tanya lebih dalam lagi nih, pastor. Kita ini kan laki-laki ya. Pastor sehat enggak secara fisik? Sehat. Fisikis? Sehat.
sehat. jasmani, rohani, semua sehat. Boleh nggak seorang pastor misalnya tidak sehat secara psikis atau secara fisik, dalam arti ya kita katakan saja secara seksual tidak sehat, boleh nggak menjadi seorang pastor? Ya, saya rasa tidak bisa ya. Bukan tidak bisa saja, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu menyiksa dia. Oh, Menyiksa dia. Menjadi imam itu satu pilihan bebas. Pilihan dalam arti ini panggilan dari Tuhan. Dia pun harus menjawab secara bebas. Dan kebebasan inilah yang membentuk dia tanggung jawab dengan pilihannya. oh, Ya, tanggung jawab. Tidak bisa orang sakit menikah pun tidak boleh. benar juga. Menikah tidak boleh karena Iya, itu iya. menyiksa pasangannya. Dia harus sehat jiwa raga dan sadar tentang kesehatannya itu. Sehingga di dalam proses menjadi imam, menjalani panggilannya itu, dia menyadari bahwa dia juga manusia. Itu penting. Dia juga Iya, iya. menyadari kita sebagai manusia. Karena Allah itu masuk ke dalam kodrat kita. Dengan kodrat kita mengimani Allah. Tidak di luar kodrat. Dengan kodrat. Karena dalam kodrat itu Allah membantu supaya kodrat kita itu diangkat ke tingkat yang ilahi. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi akan dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadi seorang pastor itu harus sehat jasmani dan rohani, ya kan? Sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau demikian kita kan manusia nih pastor. Kalau misalnya naluri seksualitas kita itu misalnya sedang berkecamuk, apa pastor buat misalnya apa namanya untuk meredam? Gimana ya? Ini tergantung dari kita pola pikir kita ya. Ya, Ya, seksualitas itu kan bagian kecil dari pribadi manusia, bagian kecil saja. Orang yang menikah pun tidak seluruhnya seksualitas. ya, Itu hanya sebagian kecil. Masa sebagian kecil itu tidak menentukan kepribadian saya? Yang sebagian kecil. Karena saya masih ada hal-hal yang lain. Ya. Karena hal-hal lain inilah yang kita kembangkan. ya, Harus kita angkat ke permukaan sehingga yang kecil ini dia tuh teratasi secara otomatis. Ya, secara otomatis. Di dalam hidup berumah tangga pun demikian. benar-benar. Tidak hanya melulu seksualitas, tapi ada cinta kasih di sana, ada kesabaran di sana, ada saling mengalah di sana. Nah, ini kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkan sehingga ketika terjadi konflik bisa diatasi. Gitu. Ya, Sehingga konflik itu- batin ya. Ya. Jadi itu yang bukan berarti kita tidak ada seksualitas kita tidak muncul. Muncul juga. Tetapi ketika muncul itu harus disadari bahwa ini juga kekuatan. Ya, Kekuatan. Maka bukan kita menyalurkan atau apa, tidak. Kita ada hal-hal lain yang harus dikembangkan. Katakanlah rumput-rumput ini, banyak sekali rumput-rumput. Mana rumput yang harus kita kembangkan, kita rawat? Dia supaya rumput yang lain itu dia mati. oh, Itu kira-kira perbandingan sederhana. perbandingan yang sangat sederhana itu ya. Iya. Artinya kita memang tetap menyadari atau merasakan bahwa ada konflik itu, tetapi dengan kematangan kepribadian kita mengolahnya menjadi sebuah power, sebuah kekuatan untuk melakukan sesuatu atau hal-hal lain yang menjadi lebih baik ya, gitu ya. Iya. Wow, luar biasa para teman-teman, itu dia. Selama ini kita bertanya-tanya ya, tetapi pada kesempatan ini kita bisa menemukan jawabannya bahwa sesungguhnya seksualitas itu hanya sebagian kecil saja dari kepribadian manusia. Tepat. Dari dalam diri kita. Ya. Hanya sebagian kecil saja. Tetapi jangan salah, apabila itu disalahgunakan, hancur lebur kita. Betul. Ya kan? Betul. Ah, Betul. bukan hanya seorang pastor, tapi semua orang yang menikah itu juga harus dikontrol dengan baik, ya kan? Iya. Baik, terima kasih pastor atas keterangannya tentang itu ya. Nah, sejauh ini apa kira-kira pengalaman rohani pastor yang membuat pastor selalu
dan selalu untuk rindu bersekutu dengan dengan Allah lah kita katakan yang pastor ikuti. Saya itu memang ya namanya kita beriman itu proses ya. Ya, Proses. benar. Proses bagaimana sampai kita menemukan Tuhan. Sebenarnya bukan kita yang menemukan Tuhan. Tuhan yang menemukan kita. Karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Meskipun kita sebagai imam kita katakan kita mau mencari Tuhan, tidak. Tuhan yang mencari kita. Sehingga saya itu ya perlahan-lahan ya dengan pengalaman-pengalaman berjalan itu saya rasa Kristus itu segala-galanya untuk saya. Yesus itu segala-galanya untuk saya. Dan segala-galanya itu saya temukan di dalam perayaan Ekaristi. Pertama perayaan Ekaristi, kedua meditasi. Dan itu saya buat setiap hari. Sehingga dalam perayaan Ekaristi orang katakan, apakah kamu pastor tidak jenuh merayakan Ekaristi setiap hari? Ya kalau saya bukan manusia pasti saya akan katakan tidak jenuh. Tapi saya juga manusia. Ya. Dan saya harus merayakan setiap hari. Entah malas, rajin, pokoknya dalam situasi apa saja kita harus merayakan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Saya secara pribadi itu setiap kali saya perayaan Ekaristi, saya harus membawa satu intensi. Ya. Intensi apa saja. Dan intensi itu wujud doa pribadi. Doa. Dan itu yang membuat saya itu bersemangat untuk merayakan Ekaristi. Jadi berarti pastor itu setiap hari, setiap hari harus merayakan perayaan Ekaristi ya, dan meditasi tadi ya. Apakah itu wajib untuk seorang pastor? Untuk kami di OCD itu meditasinya tuh 2 jam sehari. Wajib. Itu memang anjuran Santa Teresa, pendiri kami. Oh iya. Itu pendiri kami dia katakan 2 jam itu pagi 1 jam, sore 1 jam. Tapi sebagai imam karena banyak sekali kesibukan, jadi kadang-kadang saya setengah jam pagi, setengah jam siang, setengah jam sore, atau ya kadang-kadang bisa 1 jam full, bisa dibagi demikian sehingga bisa tidak hilang waktu untuk meditasi. Artinya bisa dibagi-bagi, ya, tetapi harus minimal 2 jam per hari. Dan setiap hari wajib merayakan perayaan Ekaristi. Itu untuk seorang OCD ya. Ya. Jadi apa sih keunikan OCD ini dengan biara lain atau biarawan lain? Ya itu sejarahnya panjang ya. OCD ini kan sudah 500-an tahun. Kehadirannya 500-an tahun. Jadi di dunia. Jadi Karmel secara umum itu mulai dari Gunung Karmel. Mulai dari Gunung Karmel itu tahun 1200-an itu mulai dapat aturan. Lalu mereka pindah ke Eropa, dan pindah ke Eropa abad ke-15-16 kan mulai ada banyak sekali pembaharuan dalam gereja, ya termasuk Konsili Trente. Itu yang mempelopori pembaharuan bagaimana secara institusi dan secara spiritual pembaharuan gereja. Lalu waktu itu kongregasi ordo-ordo juga membaharui diri. Dan Santa Teresa waktu itu kebetulan Santa Teresa sedang dalam puncak pengalaman rohani yang tinggi, dan dia juga membaharui Karmel. Santa Teresa dari Avila. Tetapi waktu itu dia itu benar-benar ditentang, bukan hanya dari pihak ordo sendiri, tetapi juga dari dewan kota, dari wali kota, dewan kota Avila itu tidak setuju kalau dia membangun sebuah biara yang baru. Tetapi karena memang ini pekerjaan Tuhan, akhirnya dia mendirikan, membaharui Ordo Karmel, sehingga sampai sekarang orang kenal ada Okam, ya ada OCD. Itu 2 cabang, memang sebenarnya satu sungai yang sama, terus bercabang beda. Cabang yang beda, sehingga sekarang ada itu 2. Jadi spiritualitas OCD ini mengikuti spiritualitas siapa? Teresa dan Yohanes dari Salib. Santa Teresa dari Avila dan Yohanes dari Salib. Apa ciri khas ajaran mereka ini? Ciri khas mereka itu sebenarnya bagaimana supaya kita masuk ke dalam diri kita, ya, berbicara tentang dunia batin. Ya, dalam arti begini, kita ini kan kita pergi berdoa, sebenarnya kita tuh melampaui yang fisik. Ketika berdoa. Ya, artinya perjalanan iman kita ini kan kepada yang melampaui yang fisik. Ya. Yang adikodrati. Ya. Yang adikodrati ini ada pada siapa? Pada Allah. Maka yang Allah yang adikodrati inilah yang harus kita alami supaya yang kodrati ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Jadi apa yang mereka tekankan tentang dunia batin, ya, tentang dunia batin, ya, gitu. Jadi
Oh, yang menjadi khasnya itu tentang dunia batin ya, Ya, pengalaman-pengalaman spiritual gitu ya. ya artinya bagaimana mengalami Allah, ya bagaimana mengalami kehadiran Allah, sebenarnya sederhana seperti itu. Oh, iya. Bagaimana mengalami kehadiran Allah di dalam hidup konkret setiap hari. Oh ya. Jadi bagaimana kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia dan sebagai Allah, ya bagaimana karya Roh Kudus, dan Allah inilah yang bekerja di dalam kodrat kita melalui iman, harap, dan kasih. Oh ya. Keutamaan teologal itu. Ya, dan bagaimana kita menanggapi itu lewat pikiran, kehendak, dan daya ingat. Oh. Itu 3 potensi diri manusia yang mau menanggapi pemberian Allah, juga dengan pemberian Allah ya. Iman, harap, kasih itu kan hadiah dari Tuhan. Ya. Tapi kita menanggapi dari kodrat kita. Gitu kira-kira. Jadi spiritualitas Karmel Santa Teresa itu ya artinya satu kata, doa. Doa. Begitu, panjang Aduh, sekali sih panjang ya, nanti bosan dengar. keterangannya, tapi aku nggak bisa simpulkan. Tapi apa kepanjangan OCD ini sebenarnya? OCD itu Ordo Carmelitarum Discalceatorum. Bahasa Indonesianya Ordo Karmel tidak berkasut. Ordo Karmel tidak berkasut. Iya. Jadi para pengikutnya itu tidak pakai sandal. Ya, istilahnya itu kan abad pertengahan waktu ada pembaharuan dalam gereja terbagi 2. Ada kelompok yang namanya observans, itu kelompok yang tetap dengan apa yang ada, Ya. yang sudah sedang berjalan saat itu. Dan kelompok lain disebut kelompok discals, artinya kelompok yang mau supaya ada pembaharuan secara institusi dan secara spiritual, baik di dalam gereja maupun di dalam ordo. Oh. Jadi itu bukan artinya tidak pakai sepatu, tapi artinya simbol ya, simbolis bahwa mau yang lebih baik. Ya. Lebih sempurna gitu ya di dalam menjalani atau menghidupi Iman. Iman itu ya. Kira-kira begitu. Luar biasa ya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kolom komen. Iya. Karena aku pun terbatas pertanyaan saya. Mungkin barangkali ada juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti di kolom komen silakan ditulis. Bisa juga nanti akan dijawab oleh pastor sendiri lewat YouTube yang akan dibuatkan itu. Baik pastor, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang pada hari ini terkait dengan kehidupan dan panggilan pastor sebagai seorang pastor Karmel. Ternyata sungguh luar biasa, dan sejak dari sononya ternyata sudah dari keluarga kudus pastor ini, dan kemudian dan kemudian mengambil jalan atau mendengarkan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pastor Karmel. Jadi inilah jubah dari Karmel. Karmel, warna coklat dan ada kapnya. Ya. Jadi inilah Pastor Chris Surinono, asalnya tadi dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dan pada saat ini sedang berada di pertapaan Suster Karmel OCD Lembang. Sebenarnya pastor ini bukan tugas di sini ya pastor ya? Ya, bukan. Tetapi karena 1, 2 dan lain hal, terutama karena corona, maka pastornya berlabuh dulu di sini untuk menunggu sampai corona berlalu, baru beliau akan terbang kembali ke Spanyol. Di sana akan melanjutkan karya dan tugasnya di rumah pendidikan ya pastor ya? Ya. Kita berdoa semoga pastor tetap setia, kuat, dan jangan lupa berdoa kepada kami dan terutama kepada umat beriman, sahabat Katolik sejati yang sedang menyaksikan kita. Sekali lagi terima kasih pastor, terima kasih atas juga kesediaannya. Semoga sukses dengan YouTube-nya. Silakan subscribe. Saya rasa program-program yang ditawarkan ini luar biasa. Ya, kita berbagi pengalaman, menambah pengetahuan supaya kita bisa beriman dengan tahu dan mau. Sehingga semakin kita berbangga
menjadi Katolik. Itu closing statementnya. Kita beriman dengan tahu dan mau supaya Kita bangga. bangga menjadi Katolik. Itu namanya Katolik sejati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari karena telah mau menyaksikan perbincangan bersama Pastor Chris. Semoga Tuhan memberkati, melindungi Anda dimanapun Anda berada. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati Anda sekarang dan selamanya. Amin. Amin.